Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desita Makurungan, kelas HES 4B dari kelompok 3 dengan judul materi perantara dagang. Perantara dagang adalah unsur yang penting dalam distribusi. Karena adanya perantara distribusi untuk membantu mencegah kesenjangan suatu produk dengan pemakaian produk oleh konsumen. Dasar hukum perantara dagang terdapat dalam pasal Kep.Men nomor 23 garing MPM garing Kep garing 1998 tentang lembaga-lembaga usaha perdagangan. Berikut jenis-jenis perantara, yaitu ada dua. Yang pertama, di dalam perusahaan, yaitu terdapat dalam pasal 1601 BW, contohnya seperti toko, kasir, manajer, pimpinan suatu perusahaan, sales, dan sebagainya. Yang kedua, di luar perusahaan, yaitu terdapat dalam pasal 1792 sampai dengan 1816 BW, contohnya seperti makelar, komisioner, ekspeditur, dan agen. Berikut macam-macam perantara dagang. Yang pertama, makelar, yaitu terdapat dalam pasal 62 KUHD. Makelar adalah seorang perantara yang diangkat oleh presiden atau seorang pembesar yang ditunjuk langsung oleh presiden, dalam hal ini kepala pemerintah daerah. Yang kedua, komisioner, yaitu terdapat dalam pasal 76 sampai 85 KUHD. Komisioner adalah orang yang menjalankan perusahaan dengan perjanjian-perjanjian yang mengatas namanya sendiri. Yang ketiga, ekspeditur, yaitu menyelenggara pengangkutan barang dengan perintah dalam pasal 86 KUHD yang kewajibannya diatur dalam pasal 87, 88, dan 89 KUHD. Berikut agensi. Pengaturan ini tidak terdapat dalam KUHD ataupun KUH Perdata. Akan tetapi, agensi ini sangat diakui di masyarakat, sehingga dalam pengaturannya, agensi ini memakai pasal 1338 KUH Perdata. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Revaldi. Saya dari kelompok 3 ingin melanjutkan materi tentang perantara dagang. B. Perdagangan eceran. Pengecer adalah perdagangan yang menjual barang yang dijualnya langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran. Perdagangan kecil meliputi semua kegiatan yang berhubungan secara langsung dengan penjualan barang dan jasa kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi, bukan untuk keperluan usaha. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya penjualan secara langsung dengan para pemakai industri, karena tidak semua barang industri selalu dibeli dengan jumlah besar. Dengan adanya perdagangan eceran, ini adalah penting. Eceran tidak langsung merupakan servis kepada konsumen, sebab konsumen dapat membeli dalam sejumlah kecil sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya pada tempat yang dekat dan dengan harga yang pantas pula. Pedagang eceran dapat digolongkan atau diklasifikasikan sebagai berikut. A. Pedagang eceran kecil. Pedagang eceran kecil adalah pedagang eceran yang dalam kegiatan mengadakan perdagangan di tempat yang tetap maupun tidak tetap. B. Kios. Kios adalah tempat usaha kecil yang menjual barang dengan secara eceran yang macam barangnya hanya satu atau beberapa macam saja. C. Depot adalah tempat usaha untuk memasarkan barang atau jasa kepada para pedagang lain maupun konsumen terakhir. D. Warung adalah tempat usaha dagang eceran yang kecil yang tempatnya dekat ke pemukiman konsumen. C. Toko kecil adalah tempat usaha dagang yang skalanya lebih besar daripada warung. Jenis barang yang diperdagangkannya ada yang lebih banyak komplit daripada warung. F. Pasar adalah tempat usaha dagang para pedagang eceran kecil yang masing-masing menempati kios, jongkok, atau kios yang tersedia di pasar itu. Pedagang eceran kecil yang tidak mempunyai tempat tetap adalah
para pedagang yang melakukan kegiatan dagangnya dengan cara berpindah-pindah, diantaranya adalah yang pertama, pedagang keliling. Yang kedua, pedagang kaki lima. Menurut statusnya, perantara itu dibedakan menjadi dua macam. Sebagai perantara atau agen dagang yang kedudukannya sebagai wakil pengusaha, dan perantara dagang yang berdiri sendiri. A. Perantara atau agen dagang sebagai wakil pengusaha yang tugas dan fungsinya sebagai bawahan, mempunyai hubungan kerja tetap dengan pengusaha, ikut bertanggung jawab memajukan perusahaan dengan menawarkan barang-barang produksi perusahaan di mana ia mempunyai hubungan tetap kepada pihak konsumen. B. Perantara atau agen dagang yang berdiri sendiri, yaitu perantara agen yang membuka usaha bebas sendiri, yang tidak terikat pada suatu pengusaha yang menyuruhnya. Baiklah, sekian dari ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya, yaitu Maman Surahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surahman Muborompit. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ekspeditur adalah barang siapa yang menyuruh penyelenggarakan pengangkutan barang dagangan melalui daratan atau perairan, pasal 86 KUH Dagang. Kewajiban diatur dalam pasal 87, 88, dan 89 KUH Dagang. Oleh karena seorang ekspeditur menyuruh menyelenggarakan pengangkutan kepada orang lain, maka ia bertanggung jawab terhadap perbuatan orang lain. Biasanya orang lain itu adalah pengangkut, dan mengenai pengangkutan ini terdapat ketentuan-ketentuan dalam pasal 466 KUH Dagang dan seterusnya. Tugas ekspeditur adalah untuk mencarikan alat angkut yang tepat untuk mengirim barang. Kewajiban ekspeditur adalah wajib membuat pembukuan, pasal 86 ayat 2 KUH Dagang. Tanggung jawab ekspeditur adalah ada dua, yaitu yang pertama, ekspeditur bertanggung jawab untuk prinsipal. Yang kedua, ekspeditur bertanggung jawab untuk mencari alat angkut yang tepat. Ciri-ciri ekspeditur adalah ada 3, yaitu bertindak atas nama sendiri, pasal 86 ayat 1 KUH Dagang. Yang kedua, untuk kepentingan prinsipal, pasal 86 ayat 1 KUH Dagang. Dan yang terakhir, bertanggung jawab pada prinsipal, pasal 87, 88 KUH Dagang. Yang selanjutnya, ciri-cirinya adalah pengusaha, pasal 76 KUH Dagang. Yang kedua, bertindak untuk prinsipal dan atas nama sendiri, pasal 76 KUH Dagang. Yang ketiga, tidak berkewajiban menyebut nama prinsipal, pasal 77 ayat 1 KUH Dagang. Yang keempat, boleh atas nama prinsipal termasuk perjanjian pemberi kuasa biasa, pasal 76 pasal 79 KUH Dagang. Yang kelima, komisioner adalah pihak dalam perjanjian, pasal 77 ayat 2 KUH Dagang. Yang terakhir, tidak ada syarat pengangkatan resmi dan sumpah. Konsekuensi bagian komisioner. Yang pertama, bertindak atas nama sendiri, pasal 76 KUH Dagang. B. Komisioner terkait langsung dengan perikatan, pasal 77 ayat 2 KUH Dagang. Yang ketiga, prinsipal tidak dapat menuntut pihak ketiga, pasal 78 KUH Dagang, karena prinsipal bukan termasuk para pihak sehingga bertindak dengan nama prinsipal sendiri. Terima kasih, itulah hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.